Assalamualaikum. Oke teman-teman, ini bibitnya sudah hari ke-10 ya. Umur 10 hari kita sudah menebarnya kemarin. Ini teman-teman, ini yang harus segera ditangani apabila di dalam kolam itu kita melihat ikan itu berada di permukaan ya. Tuh, terus warnanya daripada airnya itu agak keruh ya. Nah, ini harus segera ditangani. Kalau tidak segera ditangani, nanti ikan ini rawan nantinya. Biasanya nanti gelempangan atau mati gitu teman-teman. Jadi ikan berada di permukaan seperti itu karena di dasar kolam itu dia nggak nyaman. Jadi dia nggak nyaman berada di dasar kolam. Karena apa? Karena di dasar kolam itu bau atau sudah nggak steril lagi di dalam kolam itu, di dasarnya gitu teman-teman. Jadi di dasar kolam itu sudah nggak steril, akhirnya benih ataupun ikan dia berada di permukaan seperti ini sudah. Itu ya. Jadi tanda-tanda yang pertama, airnya keruh ya kan. Terus yang kedua, ikan berada di permukaan seperti ini sudah. Bener kelihatan ikannya sehat ya kan, berenang, tapi itu rawan tuh teman-teman, bahaya kalau tidak segera ditangani. Nah, jadi keruhnya daripada air yang ada di kolam ini karena disebabkan oleh tuh cacing sutra ya teman-teman. Nah itu, jadi cacing sutranya itu ada yang mati di dasar kolamnya itu. Akhirnya dampaknya kepada larva atau benih ikan yang kita tebar ini. Gitu teman-teman. Jadi ini harus segera ditangani. Caranya bagaimana? Oke, kita langsung segera kita kuras. Nah, setelahnya kita kuras ya, baru kita ngisinya pakai air yang sudah ditandon pula. Jangan air baru ya, karena ini masih kondisi larva, masih kondisi benih yang masih kecil, umur 10 hari. Oke, kita buka asbesnya ini, kemudian kita kuras ya. Oke teman-teman, ini kita sudah membuka sebagian asbesnya. Itu yang terlihat jelas tuh ya, cacing sutranya ada yang mati. Jadi itu yang membuat kolam ini bau gitu teman-teman. Itu rawan sekali, itu harus segera diatasi. Cacing sutranya diambil yang mati, kemudian airnya kita kuras separuh ya kan, kemudian kita isi dengan air yang sudah ditandon terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini sudah kita buka ya kan. Nah, sudah seperti ini sudah. Jadi yang penting airnya kita kuras ya kan, sedikit saja, yang penting kita kuras, kemudian kita isi dengan air yang sudah ditandon. Jadi tujuannya agar supaya benih ikan yang kita rawat ini tetap steril, tetap aman. Ini masalahnya karena dikuras ini, karena itu tadi, karena di dasar kolam ini bau yang disebabkan oleh, nah itu cacing sutra yang mati. Habis ini kita bersihkan semua ya. Yang penting secukupnya kita kuras karena ini ikannya masih kecil-kecil ya kan. Jadi lakukan aja seperti ini aja sudah teman-teman, terus menerus sampai nanti ikan besar ataupun ikan sudah terjual, lakukan seperti ini sudah. Kalau dirasa air sudah keruh, sudah nggak nyaman lagi,
udah kuras saja, nanti diganti dengan air baru, air yang sudah ditandon. Oke. Nah, seperti ini aja sudah teman-teman. Yang penting ada pengurasan untuk air kolamnya. Ini kena injak ikannya teman-teman. Ini rawan ya kan, karena kalau kita merawat benih yang masih kecil seperti ini, nah ini kena injek tuh teman-teman. Tapi nggak apa-apa sudah. Oke, kita ambil ya, itu apa namanya, cacing sutranya, dan jalannya harus hati-hati karena banyak benih ini. Nih teman-teman, ya ini yang bikin penyakit nih teman, buang aja sudah. Nah kayak ini teman-teman, ini kan, ini yang membuat benih ikan nggak sehat. Jadi harus dibersihkan seperti ini terus menerus sampai nanti ikan besar atau terjual. Jadi kalau sudah dirasa air yang ada di kolam benih atau bibit ikan gurame itu dirasa sudah nggak nyaman, sudah kuras saja, sudah nggak usah nunggu lama, agar supaya nanti ikan yang dirawat itu tetap sehat gitu teman-teman. Nah ini mati nih teman-teman, merah tapi sudah bau, harus dibuang. Kita buka lagi ya, biar cacing sutra yang mati itu ikut keluar. Nah itu cacing sutra yang mati nih, nah itu ikut keluar akhirnya teman-teman. Akhirnya nanti kolamnya steril lagi nih. Ya memang beginilah namanya pekerjaan. Nah ini ada yang mati juga ya kan, cacing sutranya. Nih harus dibersihkan sampai bersih nih teman-teman, agar supaya tidak menimbulkan penyakit nanti kepada ikan yang kita rawat di sini. Nah ini lagi teman-teman. Nah yang putih itu ya, nah ini harus dibuang nih teman-teman, bau ini harus. Nah ini dan lagi ya, kalau kita rutinkan seperti ini, kita rajin membersihkan seperti ini, ikan yang kita rawat benih ini ya, itu nggak gampang kaget gitu teman-teman. Jadi kalau sering kita mengurasnya, sering kita mengobok-ngobok seperti ini, ikan nanti terbiasa gitu. Tapi kalau nggak terbiasa kita kuras, sekali kita kuras biasanya stres. Jadi ya emang enak diginiin terus, tapi ya capek sih. Tapi mau gimana lagi, namanya pekerjaan. Jadi cacing sutra yang seperti ini kita ambil aja, ini sudah ya teman-teman. Nah ini meskipun kelihatan masih hidup, diambil aja sudah, biar aman bibitnya. Kita belikan lagi habis ini cacing sutranya yang sudah dirasa merahnya sudah nggak betul-betul merah, diambil aja cacing sutranya agar supaya aman kepada bibitnya, bibit ikan gurame yang kita rawat ini.
Ini ada yang gantung ini. Nah ini tidak apa-apa. Nah ini ambil aja sudah. Biar nggak resiko kepada benih ikannya, diambil aja ini. Oke teman-teman, ini langsung kita isi pakai air yang sudah ditandon. Itu airnya kebetulan di sana yang sudah ditandon ya, kita isi ini. Nah teman-teman, ini pengisiannya airnya menggunakan air yang sudah ditandon. Nah kalau misalkan teman-teman nggak punya kolam untuk menandon air, ya setidaknya ditampung di timba lah, nggak masalah, ditampung ke timba. Kalau misalkan timbanya itu cuma satu, ya nggak masalah juga. Yang penting ikan itu harus ada sebagian air yang sudah ditandon gitu teman-teman. Yang penting buat syarat lah, agar supaya nggak kaget nanti kalau dikasih air yang baru. Tujuannya dikasih air yang sudah ditandon ini itu untuk benih nggak kaget tujuannya. Kalau kaget nanti bisa stres, bahkan nanti kematian. Jadi saya ulangi, kalau teman-teman nggak punya kolam untuk ditandon, pakai timba. Yang penting adalah sedikit untuk air yang sudah ditandon. Jadi lakukan seperti ini sudah, khususnya untuk teman-teman pemula, ya kan. Jadi lakukan seperti ini terus-menerus sampai nanti ikannya besar atau ikan ini sudah terjual, gitu teman-teman. Nah kelihatan ya, jadi kolamnya sudah enak, sudah dipandang airnya, iya kan. Ini nggak kayak tadi itu airnya sudah nggak karu-karuan itu. Oke ya teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman pemula yang mau usaha ikan gurame, yang mau membudidayakan ikan gurame. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Terlihat jelas ikannya berada di dasar semua sudah, dan airnya sudah kembali normal. Itu ikannya ada di dasar semua. Dan jangan lupa ditutup lagi asbesnya.